Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kembali lagi di video pembelajaran kelas 6. Eh, saya ingatkan kembali bahwa di setiap akhir video akan terdapat tugas, dimana anak-anakku sekalian dikerjakan di buku tugasnya, kemudian dikirimkan ke kontak saya. Sebelum kita lanjut pembelajarannya, di pause dulu videonya atau dihentikan dulu. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Oke, kita lanjut ke pembelajarannya. Hari ini masih tetap di tema 9, menjelajah luar angkasa, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran 4 part 1. Jadi pembelajaran 4 ini ada 2 video. Di video part 1 ini akan ada 3 tujuan pembelajaran. Ya, di sini ada 3, 1, 2, dan 3. Yang intinya adalah setelah mempelajari video ini atau setelah melihat video ini, anak-anak sekalian bisa paham tentang dampak dari modernisasi dan mengetahui tentang watak seorang tokoh dalam sebuah cerita. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, anak-anakku sekalian, di sini sudah ada 2 gambar, yaitu gambar bulan dan satelit buatan. Nah, jadi keduanya ini adalah satelit bumi. Ya, jadi keduanya ini adalah satelit bumi. Anak-anakku sekalian sudah tahu satelit alami bumi itu adalah bulan. Jadi bulan ini satelit alami bumi. Satelit yang memang sudah ada, tercipta dengan sendirinya. Nah, berbeda dengan satelit buatan yang ini adalah buatan manusia, ya. Jadi benda ini ada di luar angkasa, mengelilingi juga bumi. Satelit buatan ini ada banyak sekali di sana, buatan manusia, di mana manusia mengirimkan benda ini ke luar angkasa yang digunakan untuk kira-kira untuk apa? Nah, mari kita lihat ke halaman berikutnya. Nah, inilah salah satu contoh kegunaan dari satelit buatan. Penggunaan telepon itu sangat bergantung pada satelit, di mana telepon yang sebelah sini akan mengirimkan sinyal ke satelit, kemudian satelit kembali melemparkan ke telepon yang lainnya. Misalnya Rahmi ingin menghubungi Sahra, maka jaringannya akan masuk ke satelit dulu, kemudian satelit itu akan melempar pesan yang dikirim oleh dikirim oleh Rahmi ke Sahra. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, sebenarnya satelit ini adalah salah satu dampak dari modernisasi. Manusia bisa menciptakan satelit karena dampak dari modernisasi. Nah, dampak modernisasi itu ada baik dan ada buruknya. Ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Nah, positif itu biasa dilambangkan dengan tanda ini tambah, dan negatif itu biasa dilambangkan dengan minus atau kurang. Dampak positif yang pertama yaitu memperkuat integritas masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa berhubungan dengan baik walaupun mereka berjauhan, ya, dikarenakan sudah ada alat komunikasi yang sangat canggih, yang efektif, dimanapun kita bisa berkomunikasi. Pesan yang disampaikan pun waktunya tidak lama, hanya menghitung detik pesannya sudah sampai. Yang kedua, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, tentu saja ilmu pengetahuan akan meningkat seiring perkembangan zaman dan teknologi. Ya, teknologi ini sudah tidak asing lagi. Kita bisa lihat teknologi zaman sekarang sudah sangat canggih. Bahkan perusahaan-perusahaan itu sudah berlomba-lomba untuk membuat teknologi-teknologi terbaru agar
produknya itu bisa laku di pasaran. Nah, perusahaan-perusahaan yang membuat teknologi-teknologi itu bergerak di bidang industri. Nah, jadi perusahaan yang bergerak di bidang industri itu semakin maju. Dan berikutnya kemajuan di bidang transportasi. Kemajuan di bidang transportasi sangat-sangat berpengaruh terhadap modernisasi sangat berpengaruh terhadap alat transportasi. Saya beri contoh, dulu ojek kita harus memanggil ojek, kita harus mencari ojek, kita harus jalan kaki untuk mencari ojek. Sekarang ojek yang datang ke kita menggunakan alat-alat komunikasi. Dan transportasi sekarang juga sudah bisa lebih cepat. Sudah bisa ada pesawat. Kalau dulu orang masih menggunakan alat yang tradisional seperti tenaga hewan, ya masih ada bendi, sapi, bahkan ada yang masih berjalan kaki. Tetapi sekarang kita bisa lihat, perhatikan, luar biasa transportasi zaman sekarang. Ada kereta yang sangat cepat, ada pesawat, ada motor yang bisa gesit kemana-mana. Jadi transportasi ini semakin maju. Berikutnya, tidak hanya dampak positif, tetapi terdapat juga dampak negatif atau dampak yang tidak baik. Yang pertama, kesenjangan sosial ekonomi. Ya, ini terjadinya atau terdapatnya pengangguran karena kan modernisasi ini. Ya, mereka yang tidak bisa bersaing di era modernisasi ini akan tertinggal dan tidak memiliki pekerjaan. Anakku sekalian, apabila di masa depan kalian tidak ingin ketinggalan zaman, maka rajin-rajinlah belajar. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Oke, jadi pabrik-pabrik itu yang bergerak di bidang industri tadi, semuanya rata-rata memiliki limbah, dan limbah itu tidak dibuang pada tempatnya dikarenakan sudah tidak ada tempat. Akhirnya mereka membuangnya di sungai, di laut. Itulah yang mengotori lingkungan dan merusak ekosistem yang ada di laut. Yang ketiga adalah kriminalitas. Ya, tingginya angka kejahatan. Karena kan pengangguran tadi, maka mereka tidak tahu mau melakukan apa, akhirnya terjadilah kejahatan. Berikutnya yang keempat, kenakalan remaja. Ya, dikarenakan modernisasi ini, jika tidak diawasi dengan baik, jika tidak disikapi dengan baik, maka terjadilah kenakalan remaja. Contohnya, para remaja sekarang sudah mabuk-mabukan. Itu semua adalah dampak dari globalisasi, karena kan mereka melihat bahwa tindakan itu keren, padahal sebenarnya itu tidak keren, hanya merusak diri sendiri. Oke, untuk menyikapi untuk menyikapi modernisasi ini, sebaiknya anakku sekalian memilih yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Jangan melakukan sesuatu tanpa dipikir. Sebaiknya anakku sekalian berpikir ke depan. Seperti ciri-ciri orang modern adalah berpikir ke depan terlebih dahulu. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Watak tokoh dalam cerita. Tugas kemarin saya telah memberikan atau memerintahkan untuk mencari cerita di internet atau di buku, cerita fiksi. Di dalam cerita fiksi
pastinya sudah terdapat tokoh. Apa itu tokoh? Saya sudah jelaskan kemarin. Apabila anakku masih bingung, silahkan ditonton video sebelumnya. Tokoh itu terdapat watak. Watak itu adalah perilaku. Jadi watak ini adalah perilaku. Anakku sekalian, dituliskan, dicatat di buku catatannya yang penting. Wataknya ini, watak sebuah atau seorang tokoh ini ada dua, yaitu protagonis dan antagonis. Nah, protagonis ini biasanya baik, misalnya bersifat baik, dan antagonis ini biasanya biasanya bersifat berlawanan dari protagonis, atau dia adalah penyebab konflik yang ada pada cerita, penyebab masalah, atau antagonis ini bersifat buruk atau tidak baik. Nah, selain watak, terdapat juga tempat peristiwa di mana cerita fiksi itu diceritakan. Nah, misalnya pada cerita Malin Kundang. Malin Kundang terdapat latar tempat di mana kejadian itu terjadi. Malin Kundang itu latar tempatnya yang pertama adalah di desa tempat dia dilahirkan, dan yang kedua adalah di kota di mana ia merantau. Jadi itu tadi dua contoh tempat dan peristiwa sebuah cerita. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, berdasarkan dari cerita yang kemarin kalian cari, maka kalian harus mengisi format yang ada tertera di layar handphone anakku sekalian yang ini. Jadi carilah sebuah cerita fiksi di internet atau di buku, kemudian isilah informasi yang dibutuhkan pada gambar di samping. Oke, jadi kalian mencari sebuah cerita fiksi. Kalian mencari cerita fiksi, kemudian tuliskan judulnya di tengah sini di tempat yang telah disediakan. Kemudian di atas sini kalian menuliskan tokoh utama, siapakah tokoh utamanya. Kemudian di sebelah kiri tuliskan watak tokoh tambahan. Sebelah kanan ini tuliskan tempat kejadian dalam cerita fiksi yang kalian temukan. Kemudian yang di bawah sini hubungan antara tokoh utama dan tokoh tambahan. Apakah hubungannya, apakah mereka ibu dan anak, atau ayah dan ibu, atau teman sekelas, ya tergantung dari cerita yang kalian cari. Kemudian di bawah sini tulislah ringkasan ceritanya, singkat saja. Kalian tulis ringkasan ceritanya. Contohnya, saya bercontoh cerita Malin Kundang itu lumayan panjang ya, tapi bila disingkat akan sangat simpel. Saya bercontoh, Malin Kundang adalah seorang anak yang durhaka dikarenakan ia tidak mengakui ibunya ketika ia sudah sukses. Ia tidak mengakui ibunya karena ia malu dengan istrinya yang cantik. Nah, titik ya. Hanya simpel itu. Tolong dikerjakan, kemudian dikirimkan di kontak saya, seperti tugas-tugas yang kemarin. Oke, terima kasih. Inti pembelajaran hari ini adalah modernisasi itu mempunyai dampak positif dan negatif. Berikutnya kesimpulan yang kedua yaitu tokoh dalam sebuah cerita itu memiliki watak
watak yang terbagi dua, yaitu protagonis dan antagonis. Dan dalam sebuah cerita itu juga terdapat latar tempat di mana kejadian itu terjadi. Sekira sudah jelas. Apabila kurang dimengerti, tonton kembali videonya. Apabila belum mengerti, silahkan hubungi saya, karena insya Allah HP saya selalu siap menjawab pertanyaan-pertanyaan anakku sekalian. Saya akhiri video kali ini. Ditunggu videonya. Maksud saya ditunggu video part 2 nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.